Bro, dunia sepak bola lagi gonjang-ganjing nih. Real Madrid, tim raksasa Eropa yang udah kenyang gelar, kayaknya bakal bikin gebrakan besar di bursa transfer musim panas ini. Bukan soal beli pemain, tapi malah jual, dan yang diomongin bukan sembarang pemain bro. Ini Vinicius Junior, si mesin gol dari Brasil yang udah jadi simbol lini serang Los Blancos. Berjumpa kembali bersama anak bangsa dalam ulasan alasan Madrid mendepak Vinicius. Gini ya, Vinicius Junior yang sekarang udah berumur 25 tahun, bukan cuma sekadar pemain. Dia tuh udah jadi bagian penting dari perjalanan Real Madrid meraih 3 trofi La Liga dan 2 Liga Champions sejak mendarat di Bernabeu tahun 2018. Udah lebih dari 300 kali tampil dan ngoleksi lebih dari 100 gol. Gokil nggak tuh? Tapi sekarang saat Xabi Alonso naik tahta sebagai pelatih anyar buat musim 2025-2026, masa depan Vinicius mulai diselimuti tanda tanya besar. Padahal musim lalu dia masih gacor, nyetak 22 gol dari 58 laga, meski harus berbagi panggung sama dua pemain anyar lainnya, Kylian Mbappe dan wonderkid Endrick yang baru aja gabung musim panas lalu. Nah, yang bikin makin panas adalah kabar yang dilaporin sama media Spanyol Fichajes. Katanya, ada tim sultan dari Liga Pro Arab Saudi yang siap ngeluarin tawaran monster sebesar 350 juta euro buat ngangkut Vinicius. Itu kalau dikonversi, sekitar 6,3 triliun rupiah coy. Buat perbandingan, valuasi Vinicius di Transfermarkt cuma sekitar 170 juta euro, alias 3,6 triliun rupiah. Jadi kalau tawaran ini beneran masuk, itu bakal pecahin rekor transfer dunia yang sekarang masih dipegang sama Neymar waktu dia pindah ke PSG tahun 2017 dengan harga 222 juta euro, sekitar 4 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Duit segede itu jelas bisa jadi game changer buat Real Madrid. Apalagi kabarnya mereka lagi ngincer striker nomor 9 murni buat jadi ujung tombak. Kalau Vinicius cabut, otomatis Mbappe bisa balik ke posisi sayap favoritnya, Rodrigo pun tetap aman, dan lini depan bisa dapat napas baru. Madrid juga lagi panas-panasnya pengen balas dendam ke Barcelona yang musim lalu berhasil nyabet La Liga. Jadi, merombak tim dengan dana segar bisa jadi langkah strategis buat Xabi Alonso bikin tim versinya sendiri dan ninggalin jejak dari musim yang dianggap gagal, baik di liga domestik maupun Eropa. Alasan lain yang mulai ngembang di Bernabeu juga tak kalah membahana bro. Ceritanya, walaupun Vinicius masih dianggap top 3 winger kiri terbaik dunia versi 442 bulan lalu, ada bisik-bisik dari internal klub soal penampilannya yang mulai loyo dan beberapa drama di luar lapangan yang bikin manajemen mikir ulang. Jadi bisa dibilang, ini bukan cuma soal uang, tapi juga momen yang pas buat move on. Jadi bro, kalau tawaran fantastis dari Arab Saudi itu beneran masuk, Madrid bisa aja rela ngelepas Vinicius, si bintang muda yang udah jadi icon, demi membuka era baru di bawah Xabi Alonso. Sebuah keputusan besar antara mempertahankan simbol atau menyambut revolusi. Kalau lu yang jadi manajemen Madrid, lo bakal tahan Vinicius, atau ambil duitnya dan rebuild tim dari nol? Drop pendapat lo bro. Bro, siapa yang gak ngiler ngebayangin duet maut antara Kylian Mbappe dan Vinicius Junior di lini depan Real Madrid? Dua bintang muda paling gacor di dunia, dua pelari kilat yang sama-sama bisa ngebongkar pertahanan lawan kayak buka bungkus ciki. Di atas kertas, ini duet impian. Di lapangan, sayangnya, mimpi itu berubah jadi mimpi buruk. Ketika Mbappe akhirnya merapat ke Santiago Bernabeu, dunia sepak bola seolah berhenti sejenak. Semua orang mikir, udahlah, Madrid bakal gak terkalahkan. Harapannya jelas, duet Vinicius Mbappe bakal jadi kombo paling ngeri di Eropa. Tapi faktanya, statistik gak pernah bohong bro. Data terbaru dari media AS nunjukin bahwa kolaborasi mereka di lapangan sejauh ini malah kayak dua magnet yang saling tolak-menolak. Dari total 6.240 menit Madrid bermain musim ini, dari 68 pertandingan, Mbappe dan Vini hanya berbagi lapangan selama 3.439 menit alias cuma 55% dari total waktu main. Itu pun interaksi mereka di lapangan bisa dibilang basi.
Udah dapat menit bermain bareng yang lumayan, tapi kok nggak nyambung juga? Jawabannya, chemistry nggak ke-build. Meskipun waktu yang dihabiskan bareng bisa jadi fondasi kuat buat nyatuin gaya main, kenyataannya justru sebaliknya. Vinicius yang masih jadi kreator utama tim dengan 19 assist musim ini, dari total 1315 umpan, cuma 202 yang ngarah ke Mbappe, itu pun cuma 15% bro. Sementara Mbappe dari 1413 umpan, hanya 184 ke Vinicius alias 13%. Itu sih bukan duet, tapi kayak dua solois yang masing-masing sibuk main lagu sendiri. Statistik ini jadi bukti nyata bahwa dua superstar ini nggak nemuin klik satu sama lain. Di pertandingan-pertandingan penting, bukannya bahu-membahu, mereka malah terlihat seperti dua kutub dingin yang nggak mau nyatu. Dan lo tau yang paling parah, dari 68 pertandingan musim ini, cuma 8 kali mereka berdua bisa sama-sama nyetak gol dalam satu pertandingan. Dan yang lebih nyesek lagi, mayoritas itu kejadian sebelum Januari. Setelah itu, kolaborasi mereka kayak mati total bro. Kayak lagi LDR yang udah mulai renggang. Ngomongin performa individual, jujur, nama besar mereka tetap bikin gentar. Tapi kalau kita kupas lebih dalam, grafik keduanya malah lagi nukik turun. Mbappe, meski berhasil rebut sepatu emas, jumlah golnya jadi makin jarang. Musim lalu dia cetak gol setiap 88 menit, sekarang jadi setiap 108 menit. Itu belum seberapa. Kontribusi total gol ditambah assist juga turun, dari setiap 72 menit jadi 97 menit. Buat pemain selevel dia, itu jelas bikin alis manajemen naik. Sekarang kita lihat Vinicius, yang justru turun lebih tajam. Musim lalu dia nyetak gol setiap 129 menit, kini merosot ke 211 menit per gol. Keterlibatannya dalam gol juga ngedrop drastis, dari setiap 88 menit jadi 113 menit. Bro, itu kayak mobil sport yang mesinnya udah aus. Padahal musim lalu mereka adalah dua monster statistik. Tapi sekarang, saling hambat kayak dua pemain yang rebutan sorotan kamera. Satu momen krusial yang gak bisa dilewatkan, kontroversi Ballon d'Or yang terjadi di pertengahan musim. Vinicius sempat jadi kandidat kuat, tapi ketika hasilnya gak sesuai ekspektasi, performanya kayak kehilangan nyawa. Setelah itu, cuma bisa cetak 1 gol dalam 11 laga terakhir. Dan gol itu pun cuma datang waktu lawan Arsenal di leg kedua Liga Champions. Bukan cuma fans, pelatih pun mulai garu-garu kepala. Ini bukan sekadar penurunan fisik, tapi juga mental. Dan kabarnya, staf pelatih dan beberapa tokoh internal Madrid mulai bertanya-tanya, apakah duet ini memang gak bisa jalan? Apakah mereka berdua sebenarnya gak cocok main bareng? Soalnya, baik Mbappe maupun Vinicius punya gaya main dominan, suka eksplosif dari sisi sayap, dan senang jadi pusat perhatian. Dalam satu tim, dua karakter besar yang sama-sama haus sorotan bisa bikin api, tapi juga bisa nyulut konflik tak terlihat. Dan sekarang, api itu mulai terasa membakar performa tim, dari harapan ke kebingungan. Madrid awalnya bermimpi punya duet emas yang bisa nganterin mereka ke era dominasi baru. Tapi musim ini malah jadi musim penuh pertanyaan. Duet yang harusnya saling isi, malah saling hambat. Statistik yang harusnya mencerminkan sinergi, malah bukti disharmoni. Pemain yang harusnya jadi pemimpin, malah tenggelam dalam ego dan tekanan. Xabi Alonso kini dihadapkan pada dilema besar. Pertahankan dua superstar yang gak klop, atau korbankan salah satunya demi harmoni tim. Duet Vinicius Mbappe awalnya adalah harapan. Harapan tentang kecepatan, kreativitas, dan dominasi. Tapi musim ini membuktikan bahwa talenta besar nggak selalu berarti kecocokan sempurna. Bahkan pemain paling berbakat pun bisa saling membebani kalau mereka nggak nyatu dalam visi yang sama. Dan buat Real Madrid, klub dengan ekspektasi langit dan tekanan bumi, ini bukan sekadar masalah kecil. Ini adalah bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Jadi bro, pertanyaannya sekarang, haruskah Real Madrid tetap pertahankan keduanya dan berharap chemistry akan tumbuh? Atau udah waktunya buat ambil keputusan besar dan memulai ulang segalanya? Kasih pendapat lo bro, diskusi kita mulai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.